Oke teman-teman ya, ini tak nyalain kamera lagi karena saya aduh udah turun hujan ya teman-teman ya. Saya datang ke tempat ini karena tempat ini adalah tempat yang biasa didatangin oleh Suro ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi akan tempat ini. Aduh, saya nggak bawa payung lagi hujannya. Suro, Suro. Tadi itu aneh ya teman-teman ya. Tadinya kan Suro nggak bisa bergerak sama sekali, cuma tiduran aja. Nah, nggak tahu kenapa pas tadi tak liatin lagi malam, tahu-tahu itu Suro nggak ada gitu loh. Terus yang anehnya lagi, itu bisa satu rumah itu nggak kedengeran Suro buka pintu ataupun Suro berjalan atau mendengar pergerakan Suro keluar dari rumah, itu nggak ada yang mendengar teman-teman. Tetapi anehnya pintunya emang terbuka, jadi Suro keluar dari rumah emang membuka pintu, cuma kami sekeluarga itu nggak mendengar teman-teman. Nah, saya sudah punya feeling langsung, mungkin Suro di tempat yang biasa Suro ngadem nih teman-teman, ataupun nongkrong. Nah, mungkin teman-teman yang mengikuti Suro dari awal pasti udah nggak asing lagi dengan tempat ini ya teman-teman ya. Dulu sempat di sini juga Suro ngadem dengan Juminten juga teman-teman. Tapi emang itu sudah lama sekali. Suro, Suro, gue dengan di Suro. Ya, semoga aja nggak hujan ya teman-teman ya. Biar saya dapat bertemu dengan Suro. Juga mengajaknya dia pulang teman-teman. Suro, Suro itu sebetulnya kondisinya udah tak berdaya ya teman-teman ya. Jadi tak kasih makan juga nggak mau makan dia. Tak kasih minum ya sekedarnya. Kalau tak paksa-paksa ya mungkin sedikit dia masuk air. Tapi kalau makan emang benar-benar Suro tidak mau teman-teman. Minum pun harus saya menggunakan sendok, tak kasih mulutnya baru dia minum, kena menetesin lehernya teman-teman. Tapi anehnya kok bisa Suro pergi gitu teman-teman. Itu yang menjadi saya bingung. Nah teman-teman, mungkin saya akan menelusuri terus ke dalam sana, tapi mungkin untuk menghemat batu tak opin dulu ya teman-teman ya. Takutnya nanti lama saya bertemu dengan Suro keburu habis, nanti nggak bisa tak dokumentasi teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, ini tak nyalain lagi karena saya merasakan ada energi ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya merasakan ada energi. Nggak tahu dari sebelah mana, cuma saya merasakan energinya itu berada di sekitar sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tentu Suro itu teman-teman, lihat ya. Suro, Suro. Tuh teman-teman bisa lihat kan, itu Suro loh. Tapi teman-teman lihat nggak, yang di sebelahnya itu Suro dengan siapa itu? Hei Suro, kuwi karo siapa kuwi Suro? Suro, bapak golek teko. Suro, ki bapak Suro. Kok Suro sepertinya nggak mengenali saya teman-teman ya. Tuh, teman-teman lihat kan, jelas kan. Ini mungkin sosok ini yang mempengaruhi Suro jadi seperti ini. Astagfirullahaladzim. Suro, hei, ki bapak Suro. Suro, kok aja terpengaruh karo kuwi Suro. Ki bapak. Hei, Suro. Suro, istighfar Suro. Digolati karo sabar Suro.
nggak banyak bicara, tapi izinin Bapak mau dekat Suro. Bapak mau dekat dulu, Bapak mau ngomong dulu sama Suro. Mungkin karena pengaruh dari sosok itu ya kali ya teman-teman ya. Jadi Suro benar-benar di sini nggak ingat sama saya sama sekali. Hei Suro, ibadah Suro. Suro, ampun Suro, ibadah. Mas, banget Suro. Astagfirullahaladzim. Drak. Ya Allah. Drak, coba sadarin Drak. Astagfirullahaladzim. Mencariin di rumah nggak ada malah. Alhamdulillah. Nah, apa Mas? Disuruh nang rumah. Aku mari mereka malah langka sih. Ini teman-teman saya itu tadi ke rumah Mas Waji, tapi kata istrinya Mas Waji itu explore. Nah saya bingung ya. Orang suruh itu di rumah kok Mas Waji explore gitu kan? Mau ada juga harus sosok. Mana? Terus aku gawe begini Suro itu berdua harus sosok. Tapi sosoknya belum aja, Suro nyerang aku terus. Lah semalam kok Suro dibawa balik? Dibawa balik, makan aja nggak mau, minum itu aku pakai sendok, nggak bisa bangun. Anehnya tadi tak lihat malam itu nggak ada, tapi pintu kebuka. Cuma saya feeling biasanya Suro kalau lagi pusing ataupun ada masalah biasanya dia datangnya ke tempat ini, makanya aku langsung menuju ke sini, Mbak. Ya Allah, pantas aku ke rumah. Istri sampean tuh ngomong katanya sampean ekspor lah, kita bingung Indra. Iya. Nggak mau orang hujan loh Mbak. Hah? Tadi nggak hujan loh. Hujan aku masuk hujan ini hujan kok. Iya pas aku disangka nggak hujan, tapi baru mau. Astagfirullahaladzim. Nah, ini tadi beneran ketemu Suro. Ketemu Suro Mbak. Suro. Di mana? Di mana? Dia berdua kan, dia di sini, sosoknya itu di sini, tapi sosoknya nggak mau gerak, nggak ada respon sama sekali. Mas Suro itu menyerang aku terus habis-habisan. Aku udah ampun, mohon ampun, dia nggak peduli, dia serang aku terus. Astagfirullahaladzim. Nah ya ini tadi yang sosoknya, ini sosok tadi yang bersama dengan Suro nih. Tapi semuanya dia. Suro. Aku kurang masuk kenceng. Ini benar sosok yang tadi sama si Suro nih Mbak nih. Tapi Suro nih enggak ada loh. Gimana nih Mbak? Dra, ajak komunikasi dulu Dra. Coba Dra. Aku kesuwen Dra, tarik Bendra. Kesuwen tarik Bendra.
Nggak, jadi enggak. Akhirnya diriku berhasil memancing kalian untuk datang ke tempat ini. Siapa dirimu yang asli? Kau tidak perlu tahu namaku siapa. Kau sudah menghabisi saudaraku. Saudaramu? Apakah yang memakan hati, pikiran, dan perasaan? Iya, betul enggak. Dia pantas dileburkan. Kurang ajar. Sekarang giliran kau harus menanggung akibatnya. Sebentar dulu. Apakah kau bawa anak manusia? Kau tak akan dapat menemukannya. Sebelum kau dapat membangkitkan lagi saudaraku, kau juga tidak akan dapat menemukan anak itu. Itulah imbalan dari setiap perbuatan yang kau lakukan. Apakah kau mau nasibnya seperti saudaramu? Jika kau berhasil mengalahkan diriku, belum tentu kau dapat menemukan anak itu. Kemarilah. Keluarkan kekuatan saja. Keluarkan saja kekuatan. Semua kekuatan keluarkan. Gimana, Ndra? Baik. Sadani. Hati-hati, Ndra. Santai dulu, santai. Pantas saja saudaraku dapat dengan mudah kau kalahkan. Ternyata kau mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Begini saja, bagaimana jika kau ikut denganku? Jangan mau, Ndra. Menguasai seluruh alam ini. Saya yakin jika kita bergabung, kita dapat menguasai jagat raya ini. Saya tidak tutup. Kurang ajar. Sudah aku berikan tawaran terbaikku, tetapi kau tetap saja menolaknya. Bisa, terima kasih. Rasakan. Pergi kau. Bah. Tapi dia belum sempat kasih tahu ke kita di mana keberadaan si Suro ya, Ndra ya? Iya. Jadi percuma kalau kita tanya, tidak akan memberitahu. Jadi dia merasa nggak terima dengan yang saudaranya yang kita leburkan semalam itu. Itu saudaranya Om, yang kemarin dileburkan. Dia jadi nggak terima, Mbah. Suro mana Suro? Ya makanya tadi kita tanya, dikatanya dia nggak akan nemuin katanya, Mbah. Baik, kita cari Suro aja. Ya udah, kita fokus cari Suro. Ya kita cari Suro, Dra. Ya ayo. Kita cari Suro, Dra. Ya mungkin moga-moga aja Suro nggak jauh dari sini ya, Mbah ya. Mungkin tak opini kali, Mbah ya, nggak hemat baterai ya. Suro. Tunggu. Itu siapa? Aku detak nyalain kilo. Hah? Kamu lihat gak itu di depan? Iya. Hah? Iya Om. Nggak jelas ya, Mbah. Iya itu. Putih itu. Iya. Coba yuk. Oh, center. Center, Dra. Subhanallah.
Rombongan kita dihadang. Hah? Apa yang dimaksud kemarin sama yang Tirtamaya betapa ini ya Mbak ya? Ya mungkin. Kok saya jadi baru ingat Mbak? Mungkin yang ditemuin sama Suro itu yang beneran sakit itu, mungkin yang aslinya ini, mungkin kita kan juga nggak tahu Mbak. Coba yang lebih paham kan jenengan. Coba jenengan komunikasi Mas. Nah kita di sini juga. Ya Om. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Kalau begitu, monggo. Waalaikumsalam. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu karena ini saya sedang mencari anak saya, tetapi tidak sengaja saya melewati tempat ini dan bertemu dengan sampai. Apakah yang kalian cari adalah manusia? Itu anak saya itu manusia bernama Suro ya. Suro. Di mana? Saya sebelumnya minta maaf nih ya, yang sepertinya sudah tidak asing dengan nama anak itu. Saya adalah Eyang Dasarata. Eyang Dasarata ini apakah Eyang yang harus ditemui Suro yang diberi tahu oleh Eyang Tirtamaya? Bagaimana kalian dapat mengetahuinya? Ya karena saya adalah orang tua dari anak itu Suro. Di mana anak itu? Nah, Apakah di antara kalian ada yang bernama Suro? bukan Eyang. Jadi izinkan saya menceritakan kejadian sedikit Eyang. Baiklah. Jadi sebagaimana yang dimandatkan oleh si Eyang Tirtamaya, bahwa Suro kalau mau bertemu dengan bapaknya itu harus pergi ke lembah Kosong Guling. Nanti di situ ada petapa yang akan mengantarkan Suro bertemu dengan bapaknya. Akan tetapi mungkin ada sosok yang memanfaatkan itu Eyang. Jadi si Suro ini dibawa oleh sosok petapa juga, dan akhirnya kejadian sampai seperti ini Eyang. Astagfirullahaladzim. Ternyata apa yang saya khawatirkan beneran terjadi. Saya mendapatkan amanah dari Tirtamaya bahwasanya putra dari Suro Gelung akan membebaskan Suro Gelung di dalam sandranya. Yang sudah mengetahui semuanya berarti ya. Saya mengetahuinya, dan satu-satunya yang dapat membebaskan Suro Gelung adalah garis keturunannya. Betul ya. Nah, yang saya sekalian mau tanya Eyang, Suro kan mempunyai adik Eyang bernama Sapar. Bukankah mereka itu sedarah Eyang? Siapa nama kamu? Nama saya Suwaji Eyang. Saya yang merawat Suro juga Sapar dari kecil. Apakah Dewi Lanjar tidak memberitahu bahwasanya mereka berdua memang satu ibu tetapi beda bapak? Jadi kalau begitu Sapar tidak bisa ikut membantu membebaskan bapaknya gitu ya? Tidak bisa. Subhanallah. Nah, yang ini tadi barusan yang kami kan Suro diketemukan semenjak diajak
oleh petapa itu, Suro diketemukan tidak sadarkan diri dengan didampingi oleh sosok Eyang. Nah, sosok itu menceritakan kalau Suro itu tidak akan sembuh karena hati, pikiran juga perasaannya itu sudah diserap. Jadi kemungkinan untuk Suro kembali normal itu kecil Eyang. Tetapi dengan bagaimanapun saya orang tua nggak tega membiarkan, jadi Suro ini tak bawa ke rumah Eyang. Jadi untuk makan dia nggak mau, minum pun harus menggunakan sendok Eyang supaya tenggorokannya basah. Nah, yang anehnya malam ini tahu-tahu dia pergi Eyang. Nah, setelah saya mencari, dia bersama dengan sosok yang hampir sama pertama kali menemani. Tetapi yang pertama itu kan sudah dileburkan Eyang. Dan ini adalah saudaranya. Apakah mungkin Eyang tahu di mana keberadaan Suro sekarang ya? Saya tidak mengetahuinya. Saya hanya dapat menunggu kehadirannya. Tetapi jika memang seperti itu, saya tidak dapat mengantarkan kalian. Karena itu sama saja akan memberikan nyawa kalian. Apakah kalian sudah mengetahui bahwasanya batu di mana tempat Suryo Gelung berada dijaga oleh ribuan pasukan? Kenapa yang kok sampai segitunya dijaga oleh ribuan pasukan ya? Baiklah, Suryo Gelung atau Raden Suryo Gelung adalah makhluk yang mempunyai kesaktian tingkat tinggi dan juga mempunyai pendirian yang sangat teguh. Di saat itu banyak sekali para iblis ingin memanfaatkannya, mengajak kerjasama untuk menguasai alam gaib dan juga alam manusia. Tetapi dengan pendiriannya yang sangat teguh, Raden Suryo Gelung menolak, bahkan melawan mereka. Betul ya, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Eyang Karto. Ya, dia menyampaikan sama apa yang disampaikan oleh Eyang. Jadi emang Suryo Gelung ini orang yang baik, orang yang jujur, sehingga banyak katanya musuh-musuhnya gitu Eyang. Benar sekali. Mereka mempunyai siasat karena mereka tahu tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengalahkan Raden Suryo Gelung. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat membunuh Raden Suryo Gelung. Maka dari itu mereka menggunakan siasat, mengumpulkan seluruh iblis di Nusantara ini untuk bersatu menyekap di dalam batu. Sampai saat ini sudah hampir ratusan tahun. Dan hanya darah dagingnya lah yang dapat mengalahkan para iblis tersebut dan juga dapat membebaskan Raden Suryo Gelung di dalam kurungannya di sebuah batu. Tetapi jika memang benar kau menceritakan kejadian tentang anak itu, saya tidak berani mengantarkan kalian ke tempat itu. Lalu apa yang harus saya lakukan ya? Apakah kalian mengetahui ibu dari anak itu? Saya tahunya itu Dewi Nyilanjar ya. Dewi Lanjar adalah putri yang dititipkan. Iya. Sewaktu kecil, Suro dititipkan
kepada beliau. Dewi lagi. Ibunya bernama Dewi Rati. Dewi Rati ya. Benar sekali. Saya baru tahu sekarang loh ya, walaupun saya dari dulu merawat Suro, tapi saya baru tahu saat ini kalau ibunya Suro itu bernama Dewi Rati. Ya, Lalu kemana arahnya saya supaya dapat bertemu dengan Ibu Dewi Rati? Dewi Rati untuk saat ini berada di dalam istana di bawah laut bersama Kanjeng Nyai Roro Kidul. Jika kalian ingin bertemu dengannya, pergilah ke tepi pantai, lalu panggillah, sebutlah nama Dewi Rati sebanyak 7 kali. Niscaya beliau akan datang menemui kalian. Apa itu satu-satunya cara supaya saya bisa bertemu dengan Dewi Rati yang? Karena jarak dari sini ke pantai itu sangatlah jauh loh yang. Sedangkan kami kan harus mencari ataupun membawa Suro kembali nih Yandra ya. Karena demi keselamatannya lah Dewi Rati dijaga oleh Kanjeng Roro Kidul. Mungkin dapat dipanggil, tetapi jika jauh tidak akan diizinkan oleh Kanjeng Roro Kidul. Lalu langkah apa nih yang harus saya lakukan sekarang ya? Karena kami benar-benar bingung saat ini nih ya. Apa yang harus kami lakukan? Saya tidak mengerti lagi. Tetapi dengan kedatangan kalian ke tempat saya berpikir di antara kalian ada yang bernama Suro. Tetapi jika memang kalian sudah mengetahui kejadian yang Suro alami, saya tidak dapat mengantarkan kalian. Karena percuma saja jika kalian yang akan membebaskan Raden Suryogelung, itu sama saja kalian memberikan nyawa kepada mereka. Ya, yang saya mengerti juga cukup paham dengan apa yang Eyang sampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih banyak atas semua informasi tentang ibunya ataupun keberadaan ayah dari Suro. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, carilah atau kalian temui dahulu Dewi Rati agar lebih mudah untuk mengembalikan Suro. Ya, terima kasih ya yang. Terima kasih. Jika memang seperti itu, pulanglah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nih Om. Masa Ini Suro juga bisa 7 juga warga mah. Nah, ini tak ceritain dulu, tak kasih tahu. Jadi petapa ini harusnya yang Suro temuin, Mbak. Bukan petapa yang kemarin itu. Jadi salah nih, Suro ini salah. Oh, berarti tadi petapanya. Iya, dia petapanya namanya Jasarata. Dia udah nungguin Suro. Nah, dia tanya ke saya sekalian, ini siapa di antara kalian yang bernama Suro? Ya saya bilang nggak ada. Terus semua kejadian tak ceritain semuanya. Ya dia udah nunggu lah dari udah nunggu lama, katanya kok nggak datang-datang yang bernama Suro. Terus gimana? Kita bisa diantar ke sana? Sekarang katanya nggak bisa. Dia kata kalau kita pergi ke sana dia nggak mau, percuma. Yang bisa bebasin cuma Suro.
Kalau kita ke sana cuma nganterin nyawa aja katanya. Dia nggak mau. Kalau kita ke pantai, lalu suruh gimana? Ya tadi makanya kan tadi aku nanya. Siro Pak? Bukan nih Om, ibunya Suro itu dijaga oleh Kanjeng Nyai Roro Kidul. Kalau untuk pergi ke sini itu katanya nggak bisa karena terlalu jauh, nggak dijaga oleh Kanjeng Mirror gitu. Nah sekarang mendingan katanya cari informasinya ke Dewi Nyilanjar, ibu angkatnya dari Suro. Iya, nanti bisa menolong kita. Nanti dia nanti yang kasih. Jadi kalau ke sana ini Suro baik-baik saja apa enggak? Lendra takut enggak? Nanti jiwanya itu diambil juga. Terus gimana tuh? Ya sekarang intinya kita gini mbak, kita nggak usah mikirin ke bapaknya dulu, kita mikirin nemuin Suro dulu, soalnya kuncinya itu ada di Suro. Orang dia mau nyelamatin bapaknya, orang dia sendiri yang sekarang nggak selamat, dalam bahaya Suronya. Gimana nyarinya? Nah, katanya tadi suruh ke Nyilanjar nyari petunjuknya. Di Nyilanjar itu ibu angkat dari Suro. Yaudah, langsung aja ke Nyilanjar. Oke. Nanti kita dapat katanya. Soalnya yang tadi juga yang dasar tadi nggak tahu kemana-mana, cuma nyarinya ke Nyilanjar. Malah kita diberitahu suruh pulang aja katanya. Nah, bahaya iya. Jago malah kita mau dianterin ke sana loh. Bukan itu, bukan. Terus kita pulang. Langsung aja kalau itu ya. ke pantai. Bukan ke pantai, kita ke Nyilanjar dulu. Nyilanjar aku tahu tempatnya. Nyilanjar. Ya di sungai. Di sana aja. Ya ke sungai aja kalau gitu. Nanti Yaudah. cepet nih gitu. Ini matiin aja. Ya diopet dulu aja, nanti kalau gitu nanti disambung lagi ntar. Udah.